Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Tahukah kamu, Indonesia memiliki luas perairan sebesar 3.257.483 km persegi. Wilayah laut Indonesia menghasilkan berbagai jenis kekayaan termasuk di dalamnya berbagai jenis ikan, terumbu karang, mutiara, kepiting, dan masih banyak yang lainnya. Pada bagian sebelumnya, kamu telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari cara hewan melakukan perkembangbiakan. Yuk, simak video ini sampai tuntas. Secara umum, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu secara generatif seksual atau kawin dan secara vegetatif aseksual tak kawin. Sebagian besar hewan berkembangbiak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Tahukah kamu bahwa proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal? Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan ini adalah sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan ini adalah ikan dan katak. Tahukah kamu bahwa hewan-hewan kelinci, jerapah, kambing, kucing, dan ikan paus seperti pada tayangan tersebut
adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan hewan vivipar. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Hewan yang baru dilahirkan juga memerlukan nutrisi. Tuhan yang Maha Kuasa melengkapi tubuh mamalia dengan kelenjar mamai yang dapat menghasilkan susu. Susu mengandung laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan dengan mudah untuk menghasilkan nutrisi dan energi yang diperlukan. Hewan ovipar atau disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan nila dan katak yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru dan dapat bertahan hidup sampai dewasa karena adanya predator, ombak, dan arus laut yang mengancam kehidupan mereka saat menetas. Meskipun dapat dihasilkan puluhan bahkan ratusan individu baru dalam sekali perkembangbiakan, kita juga tetap harus menjaga kelestarian mereka agar tetap lestari. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. 1. Tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain adalah hewan dari filum Polyphera dan Coelenterata. Contoh hewan dari filum Coelenterata ini adalah Hydra sp dan juga ubur-ubur. Hewan dari filum Coelenterata yang dapat membentuk tunas misalnya Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. 2. Fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui 2 tahap.
Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Kutu afid dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu afid betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partenogenesis. Selain kutu aphids, lebah juga merupakan hewan yang mengalami perkembangbiakan secara partenogenesis. Pada lebah, ovum yang dibuai akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuai akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuai sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain pada kutu aphids dan lebah, partenogenesis secara alami juga terjadi pada hewan semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Perkembangan hidup hewan. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhan. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, belalang, capung, kecoa, dan tomkeret. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Teknologi perkembangbiakan pada hewan, inseminasi buatan atau IB atau dikenal dengan istilah kawin suntik, adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Cloning adalah cara reproduksi hewan dengan tujuan memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Contoh hewan cloning adalah pada domba Dolly. Manfaat cloning adalah melestarikan hewan langka, dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan dengan melakukan cloning pada hewan ternak, dan menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Tetapi selain positif, ada negatifnya, yaitu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Hewan cloning rawan terhadap suatu penyakit dan hasil cloning bersifat monoton karena sama persis dengan induknya. Terima kasih sudah menonton tayangan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.